Selamat datang di podcast berkisah. Kalian akan dihantui oleh kisah dan pengalaman horor. Selamat mendengarkan. Ya, dan sekarang udah kembali lagi di episode kesekian, karena kita nggak bikin episode aja. Iya, Kita nggak di episode ini udah aja langsung judul gitu. iya betul. Ya, dan memang berbicara masalah kisah horor banyak banget gitu kan. Dari yang mulai rumah kosong, gunung dan segala macamnya gitu. Iya, dari yang waras sampai yang lagi nggak terlalu sadar pun ada pengalaman horor ya bang. Oh, ada ya? Ada dong, jangan salah nih. Oh. Kayak cerita yang bakal kita bacain ini dari temen gua. Cerita tentang temen gua yang kesurupan, tapi dalam keadaan mabok. Waduh, gokil juga ya. Menarik nggak tuh? Menarik juga sih. Gua sendiri baru denger nih. Iya. Ada orang mabok tapi bisa kesurupan gitu. Iya. Biasanya kan di tempat. Apa jangan-jangan air komarnya itu diisi jin apa gitu? Iya. Apa maboknya bohong? Apa maksudnya kesurupannya itu bohongan gitu karena dia lagi mabok gitu kan? Tapi So, ya. ini real. Oke, Oke. langsung dengerin aja. Selamat Oke, siap. mendengarkan. Sekitar tahun 2014-an lah kalau nggak salah, di belakang mes tempat gua kerja, daerah Pasar Ikan, Jakarta Utara. Jadi itu mes gua belakangnya langsung ngadep ke laut. Sekilas memang alik sih tempatnya, kane banget dah pokoknya. Apalagi kalau sore suka banyak cabean. Iya. Yang bikin unik ini pada mainnya sambil berdiri gitu, bergiliran. Astagfirullah. Singkat cerita, gajian lah nih gua. Namanya masa-masa itu masih nggak tahu kan arah tujuan. Gua sama teman-teman gua pada patungan dah tuh. Apa aja dibeli. Pesta kecil lah bahasanya. Dari mulai perempuan, pelabuhan Sunda Kelapa sampai segala jenis anggur-angguran. Kita nongkrong deh tuh di tanggul di belakang mes. Dikira-kira dari sore sampai malam lah itu minum gak putus-putus, mabok, muntah, berantem, dan ada satu temen dekat gua kesurupan. Anehnya kesurupan sampai 4 kali. Awalnya gue bingung, kok bisa sih setan, jin, arwah atau apalah itu bisa masuk ke orang yang lagi mabok. Dan itu sumpah sih, pertama dia ketawa-ketawa gak jelas. Gue pikir mabok, tapi kok keterusan ketawanya. Dibawalah itu ke dalam mes. Itu gue kaget nge, sumpah dah. Dia pertama teriak minta tolong, cewek. Oh. Terus dikeluarin si cewek itu. Masuk lagi penunggu belakang tanggul, cewek juga. Dikeluarin, masuk lagi cowok. Dengar dari saudaranya sih, itu yang masuk ketiga almarhum bapaknya sendiri. Allah. Dikeluarin lagi sampai ditelanjangin tuh. Kagak lama masuk lagi buaya buntung. Waduh. Serem Dia amat ya. kesurupan kakinya kelipet gitu kali ya. Kagak kepisik. Oh. Iya. Jadi lanjut cerita dulu nih, cerita dulu. Lanjut. Aduh. Ini serem tapi kocak ya. Serius. Terus. Oke, lanjut lagi. Ya, kesurupan buaya buntung kan. Iya. Terus Bentar bro, sumpah ini gue ngakak ketawa. Beneran lucu sini. Ya lanjut. Gue bisa simpulin dari kejadian itu, kalau si cewek pertama masuk minta tolong itu minta disempurnain atau didoain lah kayaknya. Soalnya pernah ada cerita dari Akamsi, cewek pelabuhan hilang. Oh, anak kampung situ bilang. Akamsi itu anak kampung sini bahasanya. Iya. Ya. Yang kedua masuk nih, penunggu di belakang. Kayaknya nggak suka deh kalau kita buat kegaduhan di belakang. Yang ketiga bapaknya sendiri. Dia dalam kurung teman gue nih yang kerasukan duduk silang sambil ketawa-tawa joker gitu. Waduh. Dari sejak itu gue jadi percaya kalau gaib itu ada sih. Terus
Mungkin emang dari kitanya aja yang sembarangan di tempat orang. Sampai besoknya itu teman gue sawan anjir, kayak bengong-bengong gitu. Sembuh-sembuhnya gue nggak inget deh itu kapan, yang pasti abis dibawa check in sama ceweknya langsung ngajak minum lagi kan anjing. Udah segitu aja nih ceritanya. Terima kasih, sorry cerita gue berantakan. Ya, emang yang buaya buntungnya nggak dikasih tahu sama dia. Kagak. Iya, maksud gua pertama kan cewek nih ya. Iya, Emang gini sih 4 maksudnya. kali ya, 4 kali kerasukan. Iya, maksudnya gini, emang kenapa bisa masuk tuh mungkin karena dia tuh hilang kesadaran kan, mabok katanya kan sampai habis-habisan kan. Iya, benar-benar party lah istilahnya. Iya gitu. Pesta. Jadi kesurupan gitu. Untungnya Hmm. satu, nggak semuanya gitu. Aduh, Untung 1 orang. kalau semuanya kan bingung juga. Jadi buat teman-teman pendengar kisah semuanya, jadi kiriman ini cerita dari teman gua. Emang teman gua ini, si pengirim cerita ini dulunya dia emang hidup di pasar Oh, di Jakarta. iya. Keras lah kehidupannya Iya. dulu. Ah, Cuman sekarang alhamdulillah kehidupannya udah lebih baik. gara-gara temennya kesurupan. Kagak. Oh. Dan yang kesurupan ini katanya udah meninggal. Iya, yang dari cerita ini yang kesurupan ini udah meninggal. Dan kebetulan ini adik kelas gua, Bang. Kira-kira udah izin belum ya? Maksudnya kita tadi nggak ngirim hadiah Fatihah dulu loh, dia udah meninggal. Yaudah sekarang kita kirim Al-Fatihah aja buat almarhum. Iya. Semoga diampuni segala dosanya. Diberi- Arwahnya tenang arwahnya gitu ya. tenang. Kita cuma sekedar share cerita Kita doang sekedar kok share gitu cerita maksudnya. aja. Ya dan ya maksud gue gini, gue nggak bercandain lagi tadi kaki ketekuk. Tapi emang lucu sih ini cerita ya, benar-benar. Iya, maksud gue langsung kayak betisnya nempel ke paha gitu kan, kesurupan buaya buntung. Ya nggak tahu juga sih gua. Tapi rata-rata gitu ya, kalau orang kesurupan kayak misalnya kesurupan macan nih, kayak macan. Iya kan, maksud gue langsung fisik tuh kayak ngeraung gitu kan. Buaya tuh suaranya gimana? Blobok, Iya. blobok. Buaya suaranya gimana? Iya. I love you sayang. Enggak, salah. Assalamualaikum ukhti. Oh iya. Assalamualaikum Mufti. Iya, ta'arufan yuk. Tapi boncengan sono sini. Aduh. Udah. Oke, skip. Itu di luar Itu pembahasan beda-beda kita. podcast. Oke. Di luar pembahasan kita itu. Jadi emang gitu sih, maksud gua mabok terus kesurupan 4 kali kesurupan, karena kesurupan tuh capek lu Jah. Iya benar, Bang. Capek katanya. Jadi karena pas kesurupan itu raga kita tuh dikuasain sama dia gitu. Lu kesurupan nih, terus ditampolin orang, digebugin orang. Waktu kesurupan lu nggak bakal berasa gitu, tapi Iya. ketika Udah sadarnya, udah sadarnya baru Sakit. berasa sakit. pada sakit badan. Banyak yang kayak gitu tuh. Cuma ya kadang-kadang ya suka ada orang yang suka pura-pura kesurupan. Nah itu yang tendang aja palanya udah kayak gitu. Itu udah nyusahin tuh. Lu siapa? Lu serius kesurupan? Serius lah. Iya. Masa gua bohong? Ya beneran lah gitu. Maksa. Ribet gitu, maksa gitu. Kesurupannya maksa. Iya. Itu ada pernah gua cerita, gue ceritain kali ya. Ceritain, Bang. Jadi gini, temen gue tuh sebenarnya ini kenapa setiap abis cerita terus gue cerita lagi, karena memang kebetulan pengalamannya sama gitu, bukan gue ada ya. Iya betul. Takutnya kan ya bodo amat sih mau nganggep bohong apa bener, karena yang gue ceritain tuh emang bener adanya gitu. Jadi tuh gue punya temen waktu gue kuliah aja, namanya Arif. Dia tuh Nama panjangnya Arif dan Bijaksana. enggak. Oh. Nama panjangnya itu Ari. Udah itu panjang banget. Oh iya udah ya. Ya terus jadi dia tuh mengaku bahwa neneknya itu ada darah keturunan dari Nyi Roro Kidul gitu ya. Wah, Ratu Pantai Selatan gitu kan. mantap. Kita itu kan jadi kayak yang masa sih gitu kan. Sampai akhirnya dia mengklaim bahwa diri dia itu punya pegangan prajurit Nyi Roro Kidul gitu. Waduh. Gue sebagai orang yang agak kurang percaya dengan itu gitu, karena kan biasanya orang kalau punya pegangan atau punya hodam segala macamnya kan bakal silent ya justru. Iya betul. Karena Nggak mau nunjukin. nah itu gitu, tapi dia malah ngomong gitu. Akhirnya waktu itu gue lagi wiridan sama temen gue gitu, gue penasaran, gue suruhlah dia masukin Prajurit itu.
si yang dia anggap itu hodam Hodam, dia iya. gitu. Akhirnya dia sila gitu, merem, narik napas, buang, narik napas, buang. Jadi kayak orang yoga gitu. Udah gitu nggak lama dia nunduk tuh, sila kepalanya tapi nempel ke lantai. Sila posisi ke depan, palanya nempel ke lantai. Oh gitu. iya. Kayak sujud tapi kakinya sila gitu. Mhm. Nah, terus nggak lama langsung dia cuy buang reak. Enggak langsung gitu kan, langsung gue tanya, Serak Paji. langsung habis gitu gue tanya, ini siapa ini gitu, gitu. Langsung kata dia, saya adalah prajurit Nyi Roro Kidul gitu ya. Terus tahu gue kan setiap yang namanya makhluk goib itu punya nama. Ya setiap makhluk goib itu punya nama. Langsung gue bilang, siapa nama lo? Gue bilang gitu. Namanya sama kayak Arif. Iya siapa? Gue bilang gitu. Kata dia Sarip. Sarip. Oh, Ada S-nya. ada S-nya. Untung gue di situ nggak pura-pura budeg. Kalau gue pura-pura budeg kan bakal beda dialognya. Namanya siapa? Sarip. Hah? Urip. Sarip. Hah? Surip. Sarip goblok gitu ntar. Ya kan? Emosi dia. Iya emosi gitu. Prajurit. Prajurit, Emosi. gitu. Ditombak lu. Iya. Akhirnya kan udah tuh namanya Sarip gitu. Begitu Sarip, begitu dia bilang namanya Sarip, gue bilang, lu kok bisa nempel di Arif? Gue bilang kayak gitu. Kata dia gini, iya saya menurunkan dari neneknya Arif, kata gitu kan. Nah, jadi si Hodam itu pindahan dari neneknya si Arif itu. Iya. Akhirnya nggak lama nih gue udah mulai curiga nih, kayaknya bohongan nih, kok kesurupan palanya nunduk gitu. Kalau dia nggak nunduk, mau tawa dia. Iya itu gitu, makanya akhirnya gue gentak kan, lu beneran apa kagak? Kalau bohongan, lu bener apa bohongan nih? Kalau bohongan gue injek lo, gue sambil ngentakin kaki ke lantai di samping kupingnya pisan. Kan dia palanya ke lantai gitu kan. Iya kan? Kaki gue terus gue ngehentakin kaki ke lantai itu percis di samping kupingnya. Lu bener apa bohongan nih? Gue bilang kayak gitu. Tek aja langsung dia jawab apa? Ya beneran lah gitu. Jadi dia berusaha meyakinkan gue sambil ngegentak gue. Maksa gitu. ya. Iya maksa banget. Gitu. Lu harus percaya kalau gue kesurupan. Iya. Akhirnya begitu dia bangun, ya udah gue sama teman-teman gue pura-pura percaya aja gitu. Iya. Makanya ya aneh aja gitu, maksud gue kayak kenapa dia mengumbar-ngumbar itu sih. Pernah juga waktu ospek juga ada aja. Waktu di kampus ospek gue kan jadi panitia tuh ya. Tahun berapa tuh bang? Angkatannya si Akrom, angkatan lu berarti ya? Enggak ya, angkatannya Akrom berarti. Pokoknya angkatan Akrom aja, si Ucup ya berarti ya. Ucup ya. Jadi waktu itu orang-orang tuh emang Luiliang itu kan kampus Luiliang, kampus yang ada di Luiliang di Kampung Sawah itu kan emang angker katanya ya. Iya katanya Iya sih. katanya gitu. Nah si Akrom ini orang itu udah waktu jadwalnya masuk Kegiatan lagi tuh. kegiatan lah gitu kan. Tapi ini ada beberapa orang yang di masjid pura-pura lama-lamain nongkrong apa segala macam gitu. Gue sebagai petugas keamanan kan gue nyuruh masuk dong. Iya lah betul. Nah sampai si Akrom tuh akhirnya gue gentak, gue bilang masuk lo masuk gitu. Terus dia tiba-tiba berubah jadi macan gitu ya. Loh, untung berubahnya jadi macan ya. Iya nggak Bukan biskuitnya. Nggak berubah jadi macan gitu, langsung jadi gitu pokoknya badannya membungkuk gitu. Tangannya jari-jarinya sambil nekuk gitu, sama palanya kayak gereng ke kanan geleng ke kiri gitu, pokoknya kayak seekor macan ya gitu. Langsung gue kan orang yang nggak bukan paling nggak percaya, maksud gue masa iya bisa setiba-tiba itu gitu, maksud gue. Iya gitu. Langsung pas akhirnya suruh masuk serupan. Iya langsung gue tendang aja pantatnya. Jangan pura-pura begitu lu, emang gue nggak tahu, jebret langsung kayak sadar gitu. Kagak pura-pura lah. Enggak. Oh enggak. Beda. Enggak lah. Oh iya, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Langsung temennya ada yang bilang gini, dia emang punya hodam gitu bang, katanya gitu. Gitu. Ya maksud gua, ya gua nggak peduli sih. Ini bicaranya masalahnya
lagi ada Disiplin waktu. disiplin waktu gitu. Betul. Apalagi ospek ya, Bang. Ospek gitu. Ya kalau mau ngajakin kayak gitu ntar aja masuk dulu baru kesurupan gitu. Iya, Iya kan? setting. Iya. Kayak gitu. Jadi ya segitu aja mungkin teman-teman di episode kali ini kayak kebanyakan ketawanya kali ya. Iya. Tapi lagi-lagi nih Bang, Ah. di cerita yang kita bacain kali ini, Hah? nah si pengirim ini temen gua, Hmm? di cerita ini dia nulis juga Apa? mana ya? Ya pokoknya tentang adab lah gitu. Oh mungkin penunggu belakang nggak seneng kalau kita buat bising di belakang gitu kan? Iya betul. Tadi, Heeh. ya emang sugesnya gitu sih. Iya betul. Ya sebenarnya karena lu aja mabok di tempat yang kayak gitu, mabok di bar lah. Belum pernah kan ada orang di bar kesurupan? Nggak ada. Di diskotik gitu lagi joget-joget langsung jadi macan gitu. Gitu nggak ada kan? Iya nggak ada tuh. Ya. Betul. Lagian juga kalau dicuekin juga kayaknya bakalan ini deh. Misal ini ada orang lagi di diskotik gitu kan kesurupan. Heeh. Ini nggak, ya yang lain karena di situ bising ya joget-joget aja sih. Iya nggak peduli. Akhirnya yang kesurupan ini jin yang masuk ke dalam orang itu ngerasa kayak anjing gue dicuekin Iya lah. bete dia. Gua keluar lagi lah. Udah gue ikut joget aja. Iya betul. Iya kayak gitu. Oke, terima kasih nih buat teman kita Ganjar yang udah ngirim ceritanya. Nah, Ya semoga almarhum yang diceritakan di cerita ini dan almarhum bokapnya si temen gue ini senantiasa diampuni dosanya, diterima segala amal ibadahnya, ya iya benar. diberikan tempat terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Allah amin. Ya, jadi sampai segitu aja cerita di episode kali ini buat teman-teman lagi yang punya pengalaman dan mau share gitu. Karena gua rasa sih semuanya bakal punya pengalaman horor. Iya punya. Entah lu terlalu serem atau enggak, tenang aja. Yang emang mau nge-share ceritanya pengen dibacain gitu. Silahkan kirim via Gmail atau DM aja. DM atau via WhatsApp. Via WhatsApp Via nanti. WhatsApp. Iya intinya follow aja dulu podcast berkisah Iya, gitu. podcast berkisah. Ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.